السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar rahimani Allah wa iyyakum. Satu permasalahan akidah yang masih menjadi PR bersama umat Islam pada hari ini adalah tentang fenomena perdukunan. Kita perlu mengetahui bagaimana hukum syar'i tentang dukun dan perdukunan. Dukun atau dalam bahasa Arabnya al-kahin adalah seorang yang mengaku mampu mengetahui ilmu gaib dan dapat memberi kabar kepada manusia tentang kejadian yang akan terjadi. Di kalangan bangsa Arab jahiliyah dahulu pun terdapat banyak dukun yang mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib. Dalam praktiknya hari ini, para dukun yang bertualang di dunia klinik memiliki beberapa nama atau sebutan yang berbeda-beda. Terkadang mereka menyebut dirinya dengan ahli metafisika. Ini sebutan ilmiahnya. Istilah untuk membenarkan perdukunan dengan menggunakan istilah yang cukup ilmiah, yaitu ahli metafisika. Terkadang sebagian media menyebutnya dengan paranormal, yang kalau menurut istilah orang awam sering disebut dukun atau orang pintar. Dan sebagian kalangan yang terkecoh dengan atribut-atribut dukun tersebut kadang menganggap dukun itu sebagai seorang kiai atau kiai khas. Nama mereka boleh saja berbeda-beda, tapi hakikatnya sama, yaitu mereka sama-sama menyimpang dari akidah yang lurus dan mengklaim dapat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Termasuk dalam kategori perdukunan adalah khadam gaib, praktek mencari wangsit, praktek ramalan bintang, ramalan garis tangan, dan pengobatan dengan cara-cara yang tidak rasional, seperti menulis jampi-jampi di sebuah telur, memindahkan penyakit dari manusia ke hewan, pengobatan jarak jauh, memberi kepada pasien jimat-jimat, membacakan jampi-jampi yang bukan dari ayat-ayat Al-Quran, atau dengan ayat-ayat Al-Quran yang dicampur dengan jampi-jampi asing. Para pengguna jasa dukun pun juga dari berbagai kalangan. Tidak sedikit para pejabat yang menggunakan jasa dukun untuk melanggengkan kursi jabatannya. Tidak sedikit kaum awam, rakyat jelata yang mendatangi dukun dengan harapan dapat menjadi orang yang kaya raya. Pasangan-pasangan suami istri yang bermimpi memiliki keturunan pun juga terkadang mendatangi dukun. Para pemuda-pemudi yang hendak menikah juga berkonsultasi kepada dukun untuk mengetahui masa depan rumah tangganya. Apakah mereka akan harmonis atau tidak, akan bahagia atau sengsara, dan seterusnya. Orang-orang yang menderita sakit bertahun-tahun pun juga rela merogoh uang sakunya sekian juta rupiah untuk berobat ke dukun-dukun. Dan banyak sekali berbagai macam kalangan dan pemilik usaha serta orang-orang yang punya kepentingan, mereka datang kepada dukun untuk mendapatkan hajat atau harapannya tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya dukun atau paranormal tersebut tidak dapat melakukan prakteknya kecuali dengan bantuan jin atau syaitan. Mereka akan dibantu oleh jin setelah mereka mempersembahkan suatu bentuk peribadatan atau melakukan suatu kekufuran atau kemaksiatan, seperti membaca mantra-mantra yang mengandung penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau agamanya. Terkadang dengan menyembelih hewan persembahan untuk jin, atau meletakkan Al-Quran di tempat yang najis,
atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah yang najis, merendahkan Al-Quran, dan seterusnya. Dengan demikian, terdapat kerjasama yang kuat dan hubungan yang erat antara para dukun dengan para syaitan. Hubungan erat antara dukun dan para syaitan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-221 hingga 223. Dalam ayat-ayat yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asyayatin? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun." Akankah aku beritakan kepada kalian kepada siapakah syaitan-syaitan itu turun? Para syaitan itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berbuat dosa. Para syaitan itu menghadapkan pendengarannya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Mengenai ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu bukan dari syaitan, sebab mereka tidak senang kepada sesuatu yang seperti Al-Quran yang mulia ini. Syaitan hanyalah membawa kepada orang-orang yang segolongan dengan sejenis mereka, yaitu para dukun dan pendusta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah aku akan beritahukan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berdosa. Inilah yang dibawa turun oleh syaitan kepada para dukun dan para pendusta serta kaum fasik lainnya yang sejenis dengan mereka. Sebab para syaitan pun pendusta lagi fasik. Mereka menghadapkan pendengarannya itu berita dari langit. Mereka dapat menyimak dari pengetahuannya yang gaib, lalu mereka menambahnya dengan 100 kebohongan. Kemudian syaitan menyampaikan pengetahuannya itu kepada manusia yang dikuasainya. Lalu orang-orang pun membenarkan setiap perkataan yang diucapkan, karena menurutnya hal itu dari langit. Perbuatan syaitan dan dukun yang demikian itu dibuktikan oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sa'ala unasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysu bi syai'. Faqalu ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai' yakunu haqqan." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها 100 كذبة. Sekelompok manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara para dukun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, terkadang mereka membicarakan sesuatu dan benar adanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah sebuah kalimat benar yang dicuri oleh satu jin, lalu disampaikan kepada telinga walinya, itu dukun. Lalu wali-wali jin ini mencampurinya dengan 100 kebohongan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin, para pendengar yang budiman, dukun pada hari ini menjadi bias. Terkadang mereka menampilkan beberapa atribut Islami untuk menipu dan mengecoh kebanyakan kaum muslimin. Mereka berpenampilan seperti layaknya seorang kiai atau ustadz. Sehingga kita dapati bahwa dukun pada hari ini biasa mengenakan baju koko atau peci atau sorban. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian serba hitam seperti zaman dahulu. Perlu kita ketahui bahwa dukun memiliki ciri khas yang bisa dibedakan dengan yang lainnya. Di antaranya, dia memberikan persyaratan-persyaratan yang aneh, tidak rasional. Seperti pasien diperintah untuk memotong ayam atau kambing dengan ciri-ciri tertentu. Dia membacakan jampi-jampi yang tidak dimengerti maknanya. Atau menanyakan kepada pasien siapa nama ibunya atau tanggal lahirnya. Atau dia mengklaim, mengaku dapat mengetahui hal-hal yang gaib seperti meramal rizki, jodoh,
kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang dan jenis pekerjaannya. Terkadang pasien diperintah untuk sholat tetapi tanpa berwudu, dan lain-lain hal-hal yang aneh. Para pendengar yang budiman, demikianlah sekilas pembahasan tentang tafsir surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-221 hingga 223. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan kaum muslimin dari tipu daya dan makar para dukun, dan semoga Allah taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita meninggalkan semua bentuk perdukunan dan penyimpangan akidah. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.